Halo UC People, selamat datang di Ngos-Ngosan Banter. Ngobrol-ngobrol santai bareng dokter. Bersama dengan saya Dr. Melianawati, SPDV. Nah, kali ini saya akan membawakan satu topik yang gak kalah menarik, yaitu Survivor COVID-19. Tamu kita hari ini sangat spesial, yaitu salah seorang dokter bedah di Surabaya. Beliau adalah salah satu dokter bedah konsultan digestif. Berikut adalah Dr. Susanto Hadi, spesialis bedah konsultan digestif. Selamat pagi, Dr. Su. Selamat pagi, Apa Dr. kabarnya, Melani. Dok? Luar biasa. Luar biasa. Sehat. Ya. Nah, UC People, yang kalian perlu tahu adalah Dr. Siu merupakan salah satu korban dari COVID-19. Nah, hari ini kita akan mengupas apa saja pengalaman dari beliau ini. Oke, Dr. Siu? Oke. Jadi kalau saya bisa hadir di sini sekarang itu benar-benar suatu kemurahan dan anugerah dari Tuhan ya. Iya, Dok. Karena sekitar 2 bulan yang lalu saya mengalami COVID yang severe, yang hebat sekali. Jadi kalau Dr. Meli nanya, kira-kira pada hari Selasa 28 Juli, saya mulai merasakan badan ini terasa aneh, ya, terasa tidak enak, tapi saya belum demam, ya. Saya merasakan telapak tangan dan telapak kaki ini panas sekali, sampai merah sekali, ya. Terus kemudian saya pakai istirahat, terus hari Rabunya, selama 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat, saya mulai demam, ya. Dan demam itu sekitar 38, sekian derajat, itu hanya turun sedikit kalau dikasih obat penurun panas. Jadi saya cuma memakai obat penurun panas tanpa antibiotik dan vitamin tetap. Sebelumnya saya juga tiap hari minum vitamin, kemudian nutrisi juga terjaga. Saya tiap hari ke rumah sakit juga pakai masker, masker diganti, ya, Dok, masih ya sebelumnya. Terus karena saya dokter bedah, saya kalau operasi tetap pakai yang APD level 3. Betul. Ya. Iya. Nah, terus pada saat itu saya kasih obat demam, tapi obat demamnya itu hanya sedikit menurunkan demamnya itu, ya. Bahkan sampai 3 kali 600 mili, sedikit menurunkan demam. Tapi demamnya kalau turun itu tidak berkeringat. Kalau kita flu, ya, kita minum obat penurun demam, itu habis itu berkeringat terasa segar, tapi ini enggak, ya. Nah, terus karena 3 hari masih demam, akhirnya pada hari Sabtu saya cek laboratorium, ya. Saya cek laboratorium, saat itu laboratorium masih normal. Terus untuk serologi dengue, serologi tifoid juga masih normal. Maaf dok, kalau boleh tahu yang dicek, maksudnya lab normalnya itu maksudnya apa, dok? Saya cek darah lengkap, ya, HP masih normal, leukosit normal, NLR saat itu juga masih normal, jumlah trombosit, leukosit dan limfosit saat itu juga masih normal. Oh, karena curiganya kena demam dengue itu ya? Iya. Waktu itu apakah dokter kepikiran, waduh saya kena COVID ini, jangan-jangan? Ada nggak dokter bersit satu aja pikiran begitu? Nah, saat itu pada saat demam 3 hari pertama tidak terbersit, karena sama sekali tidak ada flu-like illness, ya. Jadi seperti sakit tenggorokan, batuk, pilek, terus kemudian tanda-tanda COVID yang lain seperti anosmi, tidak mencium bau, tidak merasakan rasa makanan, itu juga tidak ada. Oh, nggak ada ya? Iya, diare juga tidak ada, nyeri ulu hati tidak ada. Ya, nah akhirnya saya lebih terbersit ke arah dengue, tifoid itu. Setelah saya cek normal, tapi hari Sabtu itu demam itu hilang sama sekali, tanpa antipiretik. Iya, tanpa antipiretik hilang sama sekali. Nah, tapi mulai hari Minggu, kemudian Minggu, Senin, Selasa itu mulai mialgia. Jadi sakit terutama di punggung ini ya, punggung, pinggang, otot-otot, dan mulai lemas. Iya, untuk UC People, mialgia itu maksudnya nyeri otot, jadi kayak pegel-pegel, linu-linu begitu ya dok ya? Iya, oke. Boleh lanjutkan dok? Dan mulai lemas, nafsu makan berkurang. Jadi
makanan seenak apapun, nggak ada nafsu makan rasanya. sama sekali. Ada rasanya nggak? Ada rasanya. Masih berasa? Masih berasa, tapi aromanya masih tercium? Masih tercium. Oh, oke. Tapi nafsu makan untuk makan itu nggak ada sama sekali. Nah, itu. Terus kemudian saya merasa ini aneh, ya. Jadi Minggu, Senin, Selasa saya berpikir jangan-jangan ini COVID ini, kok aneh nah, gini ini ya. mulai pikir ya. Saya mulai berpikir. Jadi Senin malam ini saya mulai berpikir, jangan-jangan COVID. Tapi COVID kok nggak ada gejala yang menunjang, cuma demam tok. Iya. Dan selama sekitar 2 bulan, 3 bulan terakhir saya nggak pernah merawat pasien dengan COVID. Oke. Ya, saya nggak pernah ketemu pasien COVID juga. Saya tidak pernah masuk ruang isolasi juga. Ya. Jadi rasanya faktor-faktor predisposisinya bisa singkirkan. Tapi saya tetap curiga. Akhirnya hari Selasa saya cek lab ulang lagi, DL dan serologi. Enggak, swab saya langsung. Oh, langsung swab, Dok. Swab. Oke. Ya. Nah, swab Selasa siang, kemudian hari Rabu malam itu baru di email, ya, karena tengah malam hasilnya COVID positif, dan itu mulai limfosit mulai turun, kemudian tapi HB masih normal, mulai neutropeni sudah mulai terjadi. Posisi dokter waktu itu masih di rumah? Masih di rumah ya? Tapi dengan kondisi badan yang lemas ya, Dok? Lemas, ya. Oke. Nah, terus kemudian hari Kamisnya, karena itu Rabu malam hasilnya, hari Kamisnya saya langsung ke rumah sakit. Ya, saya langsung ke rumah sakit untuk minta opname. Nah, itu. Nah, terus kemudian opname, jadi Kamis, Jumat, Sabtu, itu makin lama makin kondisi saya makin memburuk. Jadi dari yang tadinya oksigen nasal, ya oksigen yang lewat hidung, terus kemudian meningkat kebutuhannya menjadi oksigen lewat sungkup lewat masker, ya. Lama-lama diberikan NIV atau NRM, ya. Jadi oksigen lewat masker, tapi ada tekanan, ada setting, ada tekanan tertentu, ya. Dan itu pun saturasi oksigen saya tetap tidak sampai naik 100%. Tadinya mulai bisa sedikit-sedikit makan, akhirnya cuma bisa minum susu saja, dan sampailah pada saat benar-benar tidak mau makan sama sekali, ya. Dan saat itu sampai setelah saya sehat lagi, saya tanyakan selama 3 hari ini saya ngapain. Jadi benar-benar tidak ada memori sama sekali. Jadi saat itu, jadi kalau ditanya orang A, saya jawabnya B. Jadi saya lebih banyak bengongnya, ya, lebih banyak bengongnya. Tapi mata terbuka, ya, kadang lebih banyak, kadang tertidur gitu. Nah, kondisi ini yang seringkali membuat masyarakat awam itu terlena. Itu yang disebut dengan happy hypoxia. Oke, happy hypoxia. Jadi oksigen otak sudah kekurangan oksigen, tapi kita masih sadar, dan tambah lama tambah turun terus, ya. Nah, itu selama 3 hari karena terjadi perburukan, kemudian dan dimonitor terus dengan analisa gas darah, ya. Jadi gas darah itu dimonitor, kadar oksigennya berapa, CO2-nya berapa, pH-nya berapa. Nah, dari situ mulai kelihatan oksigennya tambah lama tambah turun, CO2-nya mulai sedikit demi sedikit naik, ya. Sebelum terjadi perburukan, ya, sebelum terjadi perburukan, hari Minggu saya dilakukan intubasi, ya, dilakukan intubasi, kemudian seluruh napas saya diambil alih oleh ventilator, diambil alih oleh mesin. Jadi cepat sekali, ya, dalam waktu 3 hari terjadi perburukan. Sebelum bertambah hebat, saya dilakukan intubasi, ya. Nah, saat intubasi beberapa saat setelah intubasi itu secara laboratorium gejala-gejala sepsis yang lainnya itu muncul, ya. Menjadi gula darahnya naik,
bradikardi, nadinya turun, ya. Berarti itu 1 minggu setelah gejala, kurang lebih 1 minggu baru hasil lab dan lain-lain sebagainya itu baru muncul ya dok ya? Baru mendukung gitu? Enggak, bukan. Oh bukan? Bukan, itu sepsisnya mulai kelihatan. Gejala klinisnya, bukan labnya ya? Oke. Nah, itu yang disebut dengan cytokine storm itu ya, badai cytokine ya. Jadi respon tubuh yang berlebihan terhadap virus COVID itu. Ya. Kemudian karena nadinya turun, kemudian dan diduga cytokine-nya banyak sekali, sehingga diusulkan untuk dirujuk ke pusat rumah sakit yang lebih tinggi. Saat itu rencana dirujuk ke Sutomo. Iya, ya. Untuk pertimbangan dilakukan CRRT. Ya, jadi bisa seperti CRRT itu seperti cuci darah. Jadi cytokine itu nanti dihilangin, dibuang, ya, dikeluarkan supaya tidak berlebihan. Ya, itu. Terus kemudian saya sempat juga dirujuk, namun puji Tuhan itu terjadi perbaikan. Ya, setelah 3,5 hari saya mengalami napas dengan mesin, dengan ventilator. Kemudian kira-kira hari kedua di Sutomo bisa diekstubasi karena parameternya semua membaik. Diekstubasi artinya dilepas dari mesin ventilator itu. Ya. Nah itu terus kemudian hari demi hari saya mengalami perbaikan. Untuk perbaikan itu ditunjang oleh fisioterapi juga ya. Fisioterapi untuk napas terutama. Harus fisioterapi ulang ya dok ya, soalnya sebelumnya itu dokter kan nafasnya dengan alat ya. Jadi harus mulai ulang dari nol lagi. Cara nafas itu seperti apa, seperti itu ya dok ya. Betul sekali. Jadi mirip sekali kita seperti anak kecil. Seperti anak kecil lagi ya dok. Di-refresh, diulang dari nol, gimana caranya turun dari tempat tidur, bagaimana duduk berapa lama, jalan berapa lama, nutrisinya bagaimana, napas itu semua ada fisioterapinya. Jadi istilahnya UC People ini Dr. Siu seperti lahir kembali. Betul dok? Betul ya. Oke. Kemudian kalau keluarga sendiri gimana dok? Tahu awalnya itu gimana reaksinya, atau istri mungkin, anak mungkin, gimana dok? Ya, jadi begitu saya opname, swabnya positif, kemudian istri dan anak saya juga swab. Keesokan harinya ada hasilnya, jadi langsung, jadi Kamis, Jumat ada hasilnya. Anak saya yang swabnya positif, ya, karena kita kan satu rumah, ya. Kemudian diminta untuk segera opname oleh dokter spesialis anaknya, opname untuk observasi karena masih umur 10 tahun, jadi harus dampingi orang tua. Ya. Nah, puji Tuhan, gejala yang dialami anak saya itu ringan sekali. Jadi cuma 1 hari demam, muntah, kemudian esoknya sampai swab 2 kali negatif, tidak ada gejala-gejala lain. Aduh, syukurlah kalau begitu. Kalau istrinya dok? Istrinya tetap negatif. Wow, keren sekali UC People. Ya inilah kemurahan hati dari Tuhan ya. Istrinya udah repot ngurusin Dr. Siu, suami ngurusin anak, tapi ya syukur, puji Tuhan, hasil dari swab dari istri Dr. Siu negatif, begitu ya dok ya? Terus setelah saya pulang, walaupun anak saya kondisinya sehat, tapi swabnya masih positif, tapi sudah boleh pulang ya. Jadi kami bertiga tinggal di kamarnya sendiri-sendiri. Ya. Satu kamar satu orang? Iya, satu kamar satu orang, kamar mandi. Nah, jadi satu kamar sendiri, terus kemudian kamar mandi juga sendiri, ya, kamar mandi sendiri, sampai akhirnya anak saya 2 kali negatif, baru kami bisa berkumpul lagi. Ya. Jadi walaupun di rumah gantian, kalau saya di kamar, anak saya baru keluar di ruang tamu. Nanti kalau anak saya di kamar, saya baru boleh keluar. Janjian lewat WhatsApp. Oke. Berapa lama dok isolasi mandirinya dok? Sampai
kurang lebih? 3 minggu. 3 minggu? 3 minggu, Wow. 3 minggu. Jadi sampai anak saya benar-benar 2 kali negatif, setelah pulang dari rumah sakit, baru kami bisa ketemu lagi. Oke. Jadi COVID ini benar-benar penyakit yang membuat kita dari awal sampai akhir, bahkan sampai pulang pun kita sendiri, ya, sendiri, tidak ada yang menemani sama sekali. Istri, anak, keluarga tidak boleh besuk, tidak boleh jenguk, hanya lewat video call saja, semua sendiri gitu loh. Ya, jadi istilahnya ditemani oleh alat-alat. Iya, alat-alat dan kabel-kabel ya, Dok. Iya, itu Serem yang ya, membuat Dok, ya? itu yang membuat kadang beberapa pasien COVID juga dia sudah hipoksia, stres lagi. Nggak ada orang yang dikenal, sekitarnya kan full dengan APD, ya, tidak ada yang menemani, sendirian dia. Sekarang saya mau tanya, Dok, kalau misalnya kan tadi dokter sudah kena COVID ya, ada nggak sih, Dok, dampak setelah terkena COVID pada dokter Syu ini sendiri, pada tubuhnya dokter? Jadi sebelum kena COVID, oh saya ini misalnya ya, saya misalnya mampu lari 2 km, tapi setelah kena COVID kayaknya lari 2 km itu kayaknya agak berat gitu, gimana, Dok? Ada nggak? Ya, oke. Jadi sampai sekarang yang saya amati setelah saya pulang, saya punya pulse oximeter itu ya, saya cek sekitar 2 minggu pertama saturasi itu masih 98, ya. Kemudian memasuki minggu ketiga saturasi sudah menjadi 99, terus sudah sampai bagus, sekarang. Ya. Jadi gini, supaya tidak terjadi sequelae atau tidak terjadi efek gejala sisa, ya, seawal mungkin, sedini mungkin di ruangan juga kalau sudah lepas dari ventilator, sedini mungkin harus fisioterapi. Ya. Fisioterapi, terutama fisioterapi napas. Ya, fisioterapi napas itu semua ada caranya. Terus kemudian mulailah aktivitas yang kecil, duduk di tempat tidur di rumah sakit, terus kemudian berjalan, ya, berjalan di dalam kamar itu, dan yang terutama lagi tetaplah harus sosialisasi, ya, sosialisasi artinya tetap kontak keluarga, kontak teman dan sebagainya. Tapi by phone. By ya. phone, oke. Ya, terus kemudian kalau sudah pulang, mulailah aktivitas, jangan langsung yang berat, jangan langsung sepedaan, jangan langsung pergi yang jauh, tapi mulailah dengan yang ringan-ringan. Step by step lah intinya ya. Bertahap, ya, bertahap. Misalnya jalan di dalam rumah, kemudian mulailah di sekitar perumahan atau di depan halaman rumah. Terus mulailah jalan pelan di depan, di keliling perumahan. Kompleks perumahan, ya, kompleks mungkin perumahan. ya. Nggak usah sampai berblok-blok. Oke. Cukup sekitar 1 blok aja, ya. Nah, itu bertahap, tahap demi tahap, baru nanti coba sepedaan gitu. Barangkali bisa sharing ke UC People ya, barangkali UC People juga pengen tahu ya, gimana sih caranya untuk terapi pernafasan itu, seperti apa, Dok? Mungkin bisa dicontohkan begitu, Dok? Oke, itu banyak langkahnya ya. Jadi prinsipnya yang terutama adalah kita napas, kemudian selain itu otot-otot rongga dada ini harus tegak begini, ya, Dok? Posisi harus tegak, duduk, kemudian berdiri juga boleh, harus dapat. Terus yang terutama adalah rongga dada ini harus ngembang, dibantu dengan aktivitas otot-otot dan gerakan rongga dada. Jadi selain tarik nafas juga gini. Oh, begini? Ya, juga gini. Terus kemudian ini digerakkan ke depan, digerakkan ke belakang gitu. Nanti ada bagian yang ditahan, yang kita harus dengan penapasan perut. Oh. Ya, ada yang dengan penapasan dada gitu. Nah, itu banyak sekali. Banyak ada sekali videonya ternyata, UC People. Jadi kalau mau latihan nafas, boleh nanti mungkin di search di YouTube, mungkin ada banyak ya, Dok ya? Ya, latihan nafas untuk pasien COVID. Ya. Oke. Iya. Nah, next, saya mau tanya lagi nih, Dok. Tadi kan dokter singgung-singgung soal stres ya, Dok ya? Apa sih, apa mungkin dokter ada tips dan trik untuk teman-teman atau UC People atau masyarakat yang mungkin kurang beruntung dan terkena COVID-19,
Jadi tips dan trik pada pasien COVID begitu dok, supaya nggak stres lah istilahnya, begitu dok. Saat opname? Iya, saat opname ataupun saat isolasi mandiri dok. Jadi biar nggak mati gaya gitu lah istilahnya. Iya. Jadi kalau kita lihat secara imunologi ya, stresor yang berlebihan akan meningkatkan produksi adrenalin, jantung, denyut jantung meningkat, kemudian peristaltik usus meningkat, dan akibat dari stres yang berlebihan itu terjadi pelepasan radikal bebas dan sebagainya yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Iya. Ya, jadi yang pertama kali kita harus bisa menerima bahwa kita ini kena COVID, ya. Oke. Kita ini kena COVID. Saya juga pada saat itu ya sudah pasrah, ya sudah. Tapi memang saya tidak berpikir bahwa akan sampai masuk ke ventilator. Ya. Jadi ya kita menerima bahwa kena COVID dan kita percayakan bahwa kita akan diobati, kita akan disembuhkan oleh Tuhan dengan lewat tangan-tangan dokter yang sudah memahami semuanya itu, ya. Nah, itu kalau kita bisa menerima, baru kita bisa lega, kita bisa melakukan hal-hal yang lain, ya. Kita semua harus pandai-pandai untuk mawas diri, menjaga imunitas tubuh, misalnya dengan konsumsi vitamin, olahraga yang cukup, tidur cukup, makan cukup, dan jangan lupa untuk ikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia seperti mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan hindari berkerumun. Terima kasih Dr. Syu atas kehadirannya bersama kita di Ngos-Ngosan Banter, ngobrol-ngobrol santai bareng dokter. Sampai jumpa lagi.